Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita awali pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kalau hari ini bisa semuanya hadir, ya kita langsung nanti 2 presensi saja, karena untuk membayar hutang kemarin ya. Kemarin kita nggak masuk ya, kelas ini atau kelas lain ya? Betul Pak, betul, kelas ini Pak. Kelas ini, oke. Barangkali ada teman-temannya yang nanti bakal menyusul, mohon diinformasikan, misalnya nanti ada yang sedang responsi, nanti agar segera menyusul ya, biar nanti tidak ketertinggalan secara administrasi dari presensi. Oke, izinkan saya share screen dulu. Kita coba ini, pilih ya. Ini kemarin sudah ya. Baik, nah teman-teman sekalian kita lanjut dengan, kalau kemarin kita sudah membaca ini ya, landasan dakwah, artian dalam ilmu dakwah itu apa yang menjadi landasan atau pijakan kita untuk melakukan dakwah ini. Tentu ini sudah kita baca kemarin, ada dua kata penting yang kita highlight, yaitu amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kemarin beberapa teman-teman sudah mencoba untuk merespon. Nah, hari ini kita mulai juga perkuliahan kita dengan apa yang dimaksud dengan konsep dakwah. Nah, saya yakin teman-teman juga melihat ada beragam macam jenis dakwah di situ ya. Ada orang yang misalnya, ada yang kenal dengan Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kenal nggak teman-teman sekalian? Kenal ya. Jadi berdakwah beliau misalnya sangat akurat misalnya terkait tentang hafalan beliau kan, kemudian juga kaitan dengan kemampuan beliau juga yang memberikan penjelasan yang cukup sistematis, yang sangat sistematis menurut saya, dan juga beliau sangat masif berdakwah lewat media sosial. Ada juga yang berdakwahnya dengan model yang lucu-lucu misalnya. Dulu itu ada namanya Ustadz Jamaah itu ya, Ustadz Maulana ya. Jadi menggait masyarakat itu dengan beberapa lelucon-lelucunya. Ada juga dulu mungkin teman-teman kenal atau tidak, namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Haji Zainuddin MZ ini dengan lakon dan juga istilah-istilah yang sangat memukau orang. Ada juga penceramah dengan atau berdakwah melalui konsep wirausaha. Nah, ini walaupun belakangan juga banyak yang mengomentarin ya, tapi kita ambil yang baiknya. Ada banyak itu, misalnya ada Ustadz Yusuf Mansur, itu kan luar biasa dengan konsep dakwah entrepreneur ya, kemudian konsep sodakohnya. Bahkan juga beliau punya pesantren namanya Darul Quran, yang konsep dari pesantren tahfidnya itu luar biasa ya, bahkan jaringannya juga sudah internasional. Nah, selain itu juga ada yang berdakwah itu melalui amal usaha. Amal usaha itu apa? Misalnya dari usaha-usaha mendirikan sekolah, dari usaha-usaha mendirikan misalnya koperasi, atau dari usaha-usaha mendirikan konsepnya berbisnis, tapi ada juga dakwahnya. Nah, salah satu contohnya itu misalnya Muhammadiyah. Ada puluhan ribu sekolah yang dibuat oleh Muhammadiyah. Ada ratusan universitas yang dibuat oleh Muhammadiyah. Untuk apa? Apakah berkaitan tentang bisnis? Tidak ya. Tidak hanya itu, tapi yang paling utama adalah amal usaha Muhammadiyah itu misalnya sekolah, rumah sakit, dan yang lainnya itu bagian dari jalan dakwah. Karena ada juga yang berdakwah itu kan di atas mimbar saja. Ada juga yang dari rumah ke rumah. Nah, nanti akan kita lihat beberapa ada contohnya. Nah, Muhammadiyah itu melalui amal usahanya itu melalui berdakwahnya melalui amal usaha, salah satunya yang paling menonjol. Nah, tapi untuk itu kita bahas dulu, ini ada yang namanya konsep dakwah. Teman-teman bisa menyimak ya. Ini ada yang belum membacakan? Barangkali sebelum saya membacakan, mau coba salah-salah juga nggak apa-apa. Sebutkan nama misalnya. Ada yang mau membacakan?
Oke, kalau tidak ada, coba ikutin saya semuanya ya. Oke, saya dulu baca, nanti kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ini kaitannya tentang dakwah nih. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, sebelum artinya teman-teman bisa baca juga. Oke, semuanya open mic, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sili Sabilil Rabbika Hikmati wal mau'izati hasanah. Inna rabbaka Inna rabbaka huwa a'lamu Oke, stop. Oke ya, ini saking banyak yang baca, gitu ya. Oke, saya yakin anak-anak FTI ya, FTI ini. Tapi saya mau nanya, ini semester berapa ya kalian ya? Teman-teman semester berapa ya? Semester 4, Pak. 4, berarti masih ada 5, 6, 7, 8, 2 tahun lagi ya. Sudah banyak tadi yang bacaannya bagus, yang belum nanti dimulai lagi ya latihannya. Nah, teman-teman sekalian, konsep dakwah kalau kemarin itu dalil yang menyatakan kita harus berdakwah ya. Nah, sekarang emang dakwah itu gimana? Jadi dakwah itu harus gimana? Nah, ini ada sebuah dalil yang dari surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan kalau berdakwah itu gimana sih caranya? Yaitu berdakwahlah, ud'u itu kan dakwah itu artinya ajakan atau serulah manusia ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, ya maksudnya tuh ke jalan yang benar lah ya. Bil hikmati wal mau'izah. Nah, jadi orang yang aja dakwah tuh kira-kira itu dipaksa nggak, teman-teman? Bil hikmah harusnya dengan hikmah tuh dengan sebuah nalar yang diajak rasional ya. Bil hikmah dengan ketundukan, kemudian keteduhan, wal mau'izah dengan pelajaran yang baik ya. Jadi kalau ngajak orang itu ya jangan ngajak ke sebuah kesalahan ya. Ngajak itu ya ngajak kebaikan. Ada juga ngajak ke kemaksiatan banyak ya. Wajadilhum billati ahsan. Kalau misalnya berseberangan, nah maksudnya gitu. Kalau emang berseberangan, bantahlah mereka dengan jalan yang baik. Nah, berarti ketika kita ngajak orang itu nggak bisa dipaksa. Kemudian yang kedua, kalau ada berseberangan ya jangan berantem. Wajadilhum itu maksudnya tuh berdialoglah dengan mereka itu ya. Ketika ada yang keliru, maka berikanlah ajaran yang baik. Jangan dipaksakan ataupun ya dipukul ya. Ada itu kan yang misalnya di jalan-jalan misalnya orang yang berbeda pendapat, berselisih kemudian dipukul, kemudian disiksa, dikeroyok, kemudian ada itu, tapi di jalan nyebutnya Allah Akbar, kemudian orang lain disiksa. Nah, itu keliru ya. Apalagi dilucuti pakaiannya di depan umum sampai kemudian ada yang juga meninggal. Mungkin teman-teman ada pernah nonton video ya, nauzubillah itu orang yang berbeda keyakinan, termasuklah Ahmadiyah misalnya. Iya, kalau dalam peraturan Menteri Ahmadiyah itu dinyatakan sebagai aliran yang berseberangan atau aliran sesat. Nah, sekalipun ya aliran sesat, kemudian juga kita berhak juga untuk mengajak kepada ke jalan yang benar ya menurut versi apa yang kita yakini. Tetapi tidak berhak kita untuk menghilangkan nyawanya. Ya. Saya nonton videonya tuh ada tuh sampai dipukul, dikeroyok sampai meninggal ya, dipukul kepalanya pakai kayu, dilempar. Nah itu nggak boleh ya.
Karena siapapun manusia di muka bumi ini berhak untuk hidup, sekalipun dia berbeda keyakinan, berbeda pendapat ya. Maka kita tidak boleh melakukan kekerasan. Maka ayat ini tuh konsepnya sangat jelas ya. Jadi berdakwalah kita sebagai itu sebuah kewajiban. Berdakwanya apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau berbeda pendapat, wajadilhum billati ahsan. Bantahlah mereka, mungkin bahasa ininya, atau berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik ya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Makanya jangan sampai nanti kita mengatasnamakan ya, mengatasnamakan agama tetapi kita juga merusak agama kita. Jangan sampai nanti di jalan berkuar-kuar ini jalan Allah, jihad fisabilillah, tetapi sebenarnya jalan yang kita lalui itu justru mengambil hak-hak orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, atau merampas hak orang lain. Nah, ini yang keliru ya. Maka orang-orang yang berdakwah seharusnya memang betul-betul disiapkan ya, diarahkan. Karena banyak juga mungkin anak-anak muda yang haus tentang agama atau memang punya potensi untuk berdakwah dalam agamanya, kemudian ingin menyuarakan ajaran Islam, tetapi salah jalan. Nah, ini yang sampai keliru juga kan. Ada yang kejadian tuh bom bunuh diri juga dilakukan oleh beberapa anak muda. Karena tadi anak muda ini potensi mau belajar kuat, kemudian sangat dinamis, tetapi salah pergaulan. Salah pergaulannya tadi. Jadi memang di kehidupan ini antara beririsan satu sama lain. Salah pergaulan kepada kemaksiatan, salah pergaulan juga tadi diarahkan oleh orang-orang oknum tertentu yang mengatasnamakan agama, tetapi ternyata itu diselewengkan. Banyak itu orang Indonesia yang sampai yang diiming-imingkan berjihad, pergi kemana, keluar negeri, kemudian ke beberapa negara yang sedang konflik, dikategorikan katanya jihad, padahal itu untuk direkrut sebagai terorisme. Nah, dalam Muhammadiyah dan dalam Islam itu tidak ada tempat bagi terorisme. Kalau dalam konsepnya masyarakat, terorisme tidak punya agama ya. Karena siapapun yang melakukan tindakan kekerasan ya, terorisme, itu sebenarnya semua agama juga menolak. Imam sekalipun Islam, imam sekalipun itu Kristen, Yahudi segala macam, tidak ada konsep semua agama itu yang mengajarkan tentang terorisme atau kekerasan. Karena terorisme itu kan bahasa dasarnya itu meneror. Tindakan berikutnya melakukan apalagi selain teror itu kekerasan, kemudian penindasan dan juga menghilangkan hak-hak yang lainnya termasuk membunuh orang lain. Nah, dalam Islam itu enggak ada ya. Jadi tadi Allah lebih mengetahui wa huwa a'lamu biman dhalla an sabili, siapa yang sesungguhnya itu yang lebih sesat ya. Dan dialah yang mengetahui wa huwa a'lamu bil muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuknya. Nah, jadi ayat ini juga ketika itu juga berkaitan tentang ayat ini juga kita mengingat ya, ada paman Nabi ya, yang sangat membela Nabi, baik itu di masa kecil bahkan ketika berdakwahnya ya. Ketika Nabi sudah dewasa kemudian berdakwah sampailah mau meninggal ya. Jadi paman Nabi ini selalu membela Nabi ya. Tetapi ketika mau meninggal ya, Rasulullah itu membujuk pamannya itu agar mengucapkan syahadat. Nah, maka turunlah dalil ya, yang menyatakan bahwasanya Allah itu lebih mengetahui siapa yang akan diberikan hidayahnya. Bahkan sekalipun Rasulullah SAW untuk membujuk pamannya ya, untuk mengucapkan syahadat atau masuk Islam, itu pun tidak bisa ya. Berarti memang hidayah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia atau makhluk di muka bumi ini sebagai wasilahnya. Ada orang itu kan yang terbuka hatinya, sadar tentang keislamannya atau sadar memeluk Islam, itu tidak hanya melihat ustadz ceramah, tapi mungkin ada aspek-aspek apa yang dia lihat dari kebaikan orang, kemudian dia tergugah hatinya dan mendapat hidayah. Kalau orang dipaksakan melihat ceramah, rasanya itu sangat mudah sekarang ya. Buka YouTube, cari penceramah segala macam. Tetapi kan kalau memang belum mendapatkan hidayah, terkutuk hatinya tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa terbuka hatinya untuk memeluk Islam. Maka memang tidak ada paksaan ya. La ikraha fiddin, dalam agama itu tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ya. Maka kita tidak boleh memaksa. Tetapi ketika sudah masuk Islam, nah ini beda konsepnya. Ketika orang yang tidak beragama atau agama lain atau yang berbeda keyakinan, kita paksakan itu nggak boleh ya.
Kita hanya berdakwah dari aktivitas kebaikan kita. Kita menunjukkan perilaku kita, itu dakwanya. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, ya, maka ada kewajiban, ya. Kewajiban inilah yang antara kita harus memaksakan diri kita mengikuti ajaran Islam. Maka akidah Islam itu artinya apa? Akidah Islam itu kalian tahu nggak arti akad? Akad itu kan ikatan, akad nikah, ikatan pernikahan, akad jual beli, ikatan dari jual beli. Ada transaksi yang di sana harus disepakati dua belah pihak. Ketika akad nikah, orang itu kan bersepakat, terikat satu sama lain, suami istri saling menyempurnakan satu sama lain, saling mengikat, saling menjaga, saling membawa kepada kebaikan. Itu kan ikatannya. Akad jual beli, terikat satu sama lain, penjual pembeli berhak membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu, penjualnya kemudian mengambil manfaat dari penjual beli. Itu akad. Nah, akidah itu asal katanya dari akadun, akad tadi. Jadi ada sebuah ikatan. Ketika sudah masuk Islam, malah dia bebas-bebas. Nah, ini hanya ingin sekedar menggugurkan statusnya saja agar disebut beragama atau Islam, atau ingin sekedar berislam itu hanya untuk menikahi misalnya laki-laki atau perempuan yang muslim misalnya. Nah, ini keliru. Maka ketika dia sudah masuk akidah Islam, maka dia harus terikat, harus memaksakan dirinya untuk mengikuti apa yang disebut dengan syariat, ya, jadi syariat. Nah, itu berbeda ketika orang yang belum beragama kita paksakan, nah itu tuh keliru. Maka konsep dakwah inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, berdakwah itu dengan lemah lembut, ya. Kalau teman-teman kita memperhatikan dari perjalanan dakwah Rasulullah, ini mungkin sekilas teman-teman ya, barangkali juga sudah paham. Kalau dari awal Rasulullah ketika menerima wahyu, ada yang ingat nggak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di usia berapa? Ada yang ingat teman-teman? 40, Pak. 40, cakep ya. 40 ya. Jadi usia 40 itu usia yang sangat matang ya bagi seorang manusia ya. 40 itu kan bijaksana segala macam. Tapi memang Allah setting itu di usia-usia tertentu itu memang sebagai pelajaran bagi manusia juga. Kita ngelihat juga kan refleksi. Anak muda tuh biasanya dinamis, penuh dengan warna, jadi agak-agak gimana gitu. Bukan berarti kenapa nggak Rasulullah usia 20 saja menerima wahyu. Nah, itu Allah alam. Tapi kalau melihat peta pembagian usia manusia, anak-anak remaja usia 20-an itu masih sangat dinamis ya. Teman-teman juga mungkin usianya baru 18-19 ya, atau 20 lah ya. Nah, itu sangat dinamis. Kadang belum punya komitmen yang matang ya. Nah, tapi wallahu alam ketika Allah siapkan Nabi itu di usia 40, barangkali sebelum itu juga Rasulullah kan hidupnya penuh dengan berbagai macam rintangan. Orang tuanya meninggal ya, sebelum lahir, bahkan setelah lahir ibunya juga meninggal, diasuh pamannya, mengembala ternak, itu juga bagian dari bagaimana melatih dirinya Rasulullah, kemudian berdagang ya di usia 20-an, mengikuti orang, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang, penjual pembeli, kemudian bagaimana berperilaku. Jadi sebenarnya perjalanan hidup Rasulullah sampai dengan usia 40 memang Allah siapkan. Nah, Rasulullah itu ketika berdakwah di usia 40 tidak ada ceritanya ketika menerima wahyu di usia 40 itu Rasulullah langsung menggunakan teknik misalnya dengan dakwah yang begitu keras, tidak ada. Jadi dakwahnya itu pelan-pelan, soft ya. Marketingnya marketing kalau kata orang itu sekarang marketing S3 marketing ya. Nah, Rasulullah berdakwah mengenalkan Islam itu dari yang dengan cara yang soft, yaitu dengan di masjid atau enggak? Belum ada masjid dulu. Di pasar atau enggak? Dulu tidak ada pasang spanduk ataupun tulisan-tulisan ayo masuk Islam, enggak. Tapi dengan cara dari keluarga terdekat, kerabat terdekat ya, dari istri dengan keluarga istrinya, sahabatnya, kemudian juga orang terdekat. Bahkan sahabat-sahabat yang sudah memeluk Islam itu yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang-orang yang lebih dulu memeluk agama Islam itu disebut dengan apa tadi istilahnya? As-sabiqun al-awwalun. Jadi kalau ada pertanyaan nanti UTS atau UAS, apa yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun? Apa tadi? Masuk Islam. Ya, golongan orang-orang yang memasuki Islam itu di periode-periode awal. Itu as-sabiquna al-awwalun. Sabik itu kan lampau,
Kemudian al-awwalun itu yang pertama, generasi awal yang memeluk agama Islam itu as-sabiqun al-awwalun. Catat ya. Nah, Rasulullah dari yang terdekat dulu, ibarat kayak orang juga lah. Kalau jualan ya teman-teman punya dagangan, bisnis, small bisnis. Ya, kalau kita punya saudara yang mulai small bisnis, kitalah yang mendukungnya ya. Jangan kita yang justru mematikan bisnis kerabat saudara atau teman-teman kita. Udah baru mulai bisnis, misalnya small bisnis, ya teman-teman ya, dimintain gratisan, biasanya gitu kan? Minimal itu bahasa halusnya tester teman-teman kan? Tester dong misalnya kalau makanan. Atau minta kirimin sampel ya, buat dipakai ya, pakainya keterusan misalnya. Atau minta diskon, atau minta gratisan. Nah ini. Tapi harusnya kalau ada keluarga atau teman yang mulai bisnis atau apapun yang untuk memulai usahanya, harusnya kita dukung. Dukung minimal apa? Membeli usahanya. Dukung apa? Supportnya. Nah, Rasulullah melihat ketika berdakwah itu, dakwahnya itu pelan-pelan. Dengan apa? Dengan melihat keluarganya dulu ini, ya kerabatnya. Nah ini potensial nih, orang yang mendukung nih. Jadi mulailah masuk 1, 2, 3, 4 mulai. Bahkan istri Rasulullah, siapa istri pertama Rasulullah? Ada yang ingat nggak teman-teman, adik-adik sekalian? Aisyah atau Khadijah? Sayyidatina Khadijah, Pak. Khadijah atau Aisyah? Sekali lagi. Sayyidatina Khadijah, Pak. Oke, tapi kok lagunya adanya lagu Aisyah ya? Nggak ada lagu Khadijah ya? Aisyah, nah itu ya. Ya sayangnya nggak ada lagu Khadijah ya, kalaupun ada belum dengar saya. Nah ya betul, jadi istri Rasulullah itu adalah kalau bahasa Indonesianya Siti Khadijah ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya Sayyidah Khadijah ya. Jadi Rasulullah itu tidak poligami ya, selama Khadijah itu hidup. Jadi sepeninggal Khadijah barulah ya, Rasulullah itu beberapa kali poligami, dan poligaminya juga bukan karena berlandaskan hasrat pribadi, tetapi ada strategi yang Rasulullah lakukan itu ya. Karena balik lagi ke kerabat tadinya. Jadi Rasulullah itu berdakwahnya dengan lemah lembut ya, mengenalkan ya kepada para kerabat dan juga keluarganya. Gini loh, kalian tahu sendiri bagaimana karakter Nabi kan gitu kan. Jadi ketika Rasulullah itu melakukan sesuatu, kemudian berbicara sesuatu, mengenalkan sesuatu, para kerabat Rasulullah dan saudara-saudara Rasulullah, keluarga Rasulullah itu mempercayai, karena tahu betul ya. Bahkan orang lain sekalipun sebenarnya mempercayai, hanya saja gengsi ya. Misalnya beberapa sahabat Nabi yang lain yang belum memeluk Islam, yang sebenarnya memerangi Rasulullah, tapi itu sebenarnya juga mempercayai karena kejujuran Nabi semasa hidupnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Itu berkaitan tentang konsep dakwah. Nah, kalau dalam pandangan Muhammadiyah, jadi apa ini? Muhammadiyah memandang bahwasannya dakwah memiliki pengertian yang luas ya. Dakwah itu bukan hanya dalam satu titik atau satu arah saja. Ada banyak ya. Apakah guru itu bukan disebut pendakwah? Dia juga harus pendakwah. Apakah tukang parkir itu disebut seorang pendakwah? Harusnya dia juga disebut seorang pendakwah. Kok bisa? Dia misalnya kan tukang parkir misalnya, bukan ustadz. Itu juga harusnya berdakwah. Dakwanya apa? Dia menunjukkan kinerja yang luar biasa, menjaga motor-motor itu agar aman, merapikan motor itu tidak sembarangan. Itu kan orang mulai terdetik ya. Kemudian dari tukang parkir saja, bapak-bapak atau mungkin sekarang ada juga kan ibu-ibu tukang parkir ya. Orang itu bisa terdetik dan juga mendapatkan hidayah dari tukang parkir, bisa loh. Wasilahnya maksud saya. Dakwanya itu hidayah kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang parkir nggak bisa ngasih hidayah ya. Hanya wasilah saja kita kan. Misalnya apa? Oh, orang bisa memaknai tukang parkir ini punya banyak mobil ini yang dia pegang dalam satu waktu, tetapi dia juga ikhlas motor parkir itu ketika yang punyanya juga mengambil. Nah dari situ saja kan orang-orang sebenarnya juga terdetik hatinya. Oh berarti kehidupan ini hanya lalu lalang saja ya. Kita mungkin sekarang strata sosialnya mungkin dipandang orang atau dipandang rendah, tetapi suatu saat itu bisa berubah. Sekarang mungkin teman-teman masih sehat bugar, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, atau bahasanya anak-anak sekarang itu good looking segala macam ya. Tetapi suatu waktu itu semuanya bisa hilang. Bahkan keluarga kita, mungkin orang yang kita cintai juga bisa mendahului kita tanpa melalui hal-hal yang tidak kita pikirkan ya. Harta yang kita punya juga bisa lewat saja itu ya. Yang kedudukan juga begitu. Nah, lewat tukang parkir tadi itu dakwah.
dari tindakan, perilaku, kinerjanya itu mengajarkan sesuatu, orang juga jadi sadar. Jadi apapun yang menyadarkan kita itu berarti sudah menjadi sebuah tindakan dakwah. Nah, jadi siapapun itu ya. Nah, teman-teman nanti jadi bekerja apa ya di bidang teknik elektro nanti dengan kinerja segala macam itu jadi wasilah dakwah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi luas dakwahnya. Yakni upaya untuk mengajak ya seseorang atau sekelompok masyarakat yang memeluk dan mengamalkan ajaran Islam ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi kalau orang yang memeluk ajaran Islam atau berislam, maka dia harus melihat ya dunia ini dengan seobjektif mungkin ya. Orang yang hidup itu kan dia sebelum meninggal maka dia hidup di dunia, maka dia harus memaksimalkan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Dan dia jangan lupa manusia itu hidupnya terbatas, sehingga kalau dia sudah meninggal ada kehidupan berikutnya. Nah, kehidupan berikutnya ini gimana? Gimana agar kita lancar ini masuk kehidupan di dunia di kehidupan berikutnya? Maka semasa kehidupan hiduplah dengan sebenar-benarnya dan menyiapkan untuk kehidupan berikutnya. Nah, begitu maksudnya ya. Dengan demikian dakwah dapat bermakna pembangunan kualitas sumber daya insani. Nah, jadi kalau orang hanya sekedar hidup, monyet sekalipun bisa hidup ya, bisa makan, bisa berkembang biak. Bukan cuma monyet, binatang sekalipun hanya sekedar hidup tuh bisa ya. Tetapi dalam pandangan Islam, dalam pandangan Muhammadiyah, kehidupan yang baik itu apa? Juga menyiapkan kualitas sumber daya insani. Salah satunya apa? Nah, teman-teman ini bersyukurlah ini. Bersyukurlah kepada Allah, ada orang tua yang mampu membiayai, ya, ada keluarga yang mampu mensupport, ada guru yang mampu berkesempatan mendidik teman-teman, ada fasilitas yang mampu dinikmatin, ada sahabat atau bestie kalian yang mampu mensupport kalian, ada mungkin ibu kos yang menjaga kalian, atau kos-kosan yang membuat kalian aman, terhindar dari mara bahaya. Itu bersyukur. Karena apa? Karena punya kesempatan untuk menyiapkan sumber daya. Ya. Kalian disiapkan 2 tahun belakang, ya diberikan informasi, dibekali ilmu. Itu apa? Untuk ya kehidupan kalian di muka bumi ini atau kita itu mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih baik ya. Untuk apa aja? Jadi nambah pengetahuan, belajar, investasi di SDM. Kemudian apa selanjutnya? Dakwah itu juga selain menyiapkan sumber daya insani, yaitu mengentaskan kemiskinan. Nah, ini yang concern di dalam Islam ya. Islam itu bukan agama yang sangat miskin ya, atau kesannya miskin-miskin amat ya. Islam itu kan mengajarkan untuk sejahtera ya. Maka dengan berpendidikan tadi dengan kualitas sumber daya yang luar biasa, maka orang mampu ya mengangkat harkat martabatnya ya, terhindar dari kemiskinan. Ya, dengan pendidikan yang baik atau dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, manusia itu kan jalan berpikir ya. Orang yang sakit mungkin kemudian terpuruk itu sebenarnya kan sedang mumet dan juga terpuruk pikirannya kan, sehingga tidak maju-maju atau mengalami stagnan ya. Oleh karena itu ya tadi dibekalilah sumber daya baik jasmani maupun rohaninya diperkuat ya, agar terhindar dari kemiskinan. Kemudian juga apa? Mencerdaskan masyarakat. Tidak hanya secara pribadi atau keluarga, kerabat kita mengangkat harkat martabat kita terhindar dari kemiskinan, tapi juga memberikan kecerdasan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ya. Kalau teman-teman jadi pengusaha, bagaimana cara mencerdaskan masyarakat sekitar? Ya bangun sekolah, ya carikan guru, ajarin nih kampung-kampung yang mungkin di sekitar kita. Bagaimana juga cara mencerdaskan juga masyarakat? Kalau tahu saudara sekalian jadi guru atau jadi pendidik, maka atau jadi dosen, maka ajarkan dengan tulus dan juga benar-benar ya. Karena mengajarkan itu kan tidak hanya bentuknya transaksi dan juga interaksi biasa, tetapi dari hati itu juga memberikan kesan yang berbeda. Ada itu kan misalnya guru itu yang sangat dinanti-nanti oleh murid-muridnya. Dinantinya gimana? Oh bapak ini nggak masuk, oh ibu ini nggak masuk, oh guru saya ini nggak masuk. Dicari ya. Nah itu berarti sudah ada kesan yang baik ya. Ada juga yang guru itu dihindari ya, dihindari dan bagi murid-muridnya mungkin tidak disukai. Yang barangkali ada koreksi 2 arah itu ya. Apa memang karena pelajarannya berat atau memang cara mengajarnya juga yang keliru. Nah, itu mencerdaskan. Jadi kalau posisi teman-teman sebagai pendidik, maka mendidiklah dari hati. Karena menghadapi murid itu juga tidak bisa di atas kertas ya. Yang nggak sesuai nilainya C, yang nggak ini, karena kondisi siswa itu juga beragam. Barangkali ada yang sedang kesibukan yang luar biasa, yang itu menjadi uzur tidak bisa berkuliah misalnya,
atau dalam kondisi yang tertentu juga itu. Jadi kalau dipandang dalam hitam putih tentu itu tidak sesuai. Maka harus memahami juga konteks psikologis siswa. Kemudian selanjutnya apa makna ini dari dakwah ini? Juga dapat berarti perluasan penyebaran rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah ditegaskan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi Islam hadir itu bukan mencekam ya. Islam hadir itu bukan meneror. Islam hadir itu bukan justru memberikan support kepada data kemiskinan yang banyak, tetapi Islam hadir itu apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa? Membawa kesejahteraan, membawa kedamaian, membawa kesejukan. Bagaimana dari arah mana? Dari berbagai macam arah sekalipun. Mau kita jadi apapun itu, kalau kita berislam, maka tunjukkan Islam yang baik. Maka itu menjadi sebuah dakwah. Nah, ini teman-teman ada berbagai macam dakwah ya, dan saya tidak bisa memilih mana yang salah, mana yang paling benar. Semua jalur itu sudah ditempuh ya. Ada banyak jalur dan juga arah yang digunakan dalam Islam. Kok cuma 3 Kak, Pak fotonya? Ya ini karena slide-nya ini cuma muat 3 ini saja ya. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak ya macam-macam metode orang dakwah ya. Ini 3 contoh saja yang kita ambil simpel ya. Sampelnya dan yang simpel menurut saya. Yang paling kiri yang pertama ini ada yang ingat, ada yang tahu mungkin barangkali teman-teman kira-kira ini model dakwah yang seperti apa? Halo? Yang misalnya datang ke rumah, kemudian nginap di masjid, kemudian juga ngajak ke masjid, mari Pak, assalamualaikum, mari sudah azan, ayo kita ke masjid. Nah, ada yang ingat teman-teman yang seperti ini, biasanya nginep beberapa hari dalam waktu yang tidak terlalu lama di masjid, misalnya beberapa hari atau beberapa pekan misalnya. Kemudian melakukan kajian-kajian. Nah, ini apa namanya? Masih ada yang tahu nggak teman-teman? Mas Fian mungkin pernah melihat di masjidnya atau di tempat tinggalnya atau di mana? Oke, saya coba confirm, jangan-jangan ini semuanya nggak ada nih. Oke, Mas Sigit Suryo hadir? Hadir, Pak. Nah, menurut saudara dari yang pertama ini pernah ngelihat tidak? Kalau yang sebelah kiri itu kayaknya pintu ke pintu ya, Pak. Cuma paling jarang itunya, Pak, buat dakwahnya. Biasanya kalau ngelihatnya itu buat kayak meminta sumbangan atau apa gitu, Pak. Kalau itu sering, Pak. Oh, sering ya. Tapi pernah ngelihat yang dakwah macam ini seperti macam ini? Pernah ya? Biasanya ngajak, Pak. Ngajak apa? Kayak ngajak ke masjid atau ngasih tahu pengajian gitu, Pak. Ya, benar ya. Jadi ada beragam macam ya orang metode dakwahnya ya, jalannya. Ada yang seperti ini juga. Apakah ada Pak? Emang ada ya, di Indonesia juga banyak ya. Jadi mereka yang dakwanya mungkin cukup halus ya, ngajaknya halus ya. Kemudian dengan bahasa yang lebih lembut. Mari Pak, misalnya udah lewat, udah azan ya. Mari Pak, ini sudah azan, ayo tinggalkan dulu aktivitasnya mungkin sebentar. Kita gabung dulu berjamaah karena jamaah itu pahalanya sekian kan. Itu ada yang itu. Salah nggak? Nggak salah itu, ya. Luar biasa ya. Luar biasa orang yang berani door to door, benar ya kata Mas siapa tadi ya? Mas Sigit tadi ya. Ya, itu door to door ke rumah-rumah ya. Barangkali kita mungkin tidak ada yang berani langsung ke rumah-rumah. Orang lagi santai baca koran, ayo Pak, kita stop dulu Pak, tinggalin dulu kopinya ini. Ya. Mungkin sekilas, ayo Pak, masjid, gitu aja ya. Tapi mereka ini jamaah tablik yang semacam ini yang ada yang seperti itu ya. Dan itu luar biasa menurut saya ya. Salah nggak itu? Enggak, menurut saya enggak ada salah ya. Nah, tapi itu yang mereka gunakan jalurnya seperti itu. Jadi ke masjid, kemudian juga menginap, memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid dengan cara menginap di masjid, kemudian juga kadang juga masaknya di masjid juga. Nah, ini juga yang kadang agak riskan ya. Nah, kebetulan itu ada juga di tempat saya itu dulu waktu saya di Palembang itu
mau menggunakan masjid, izin menggunakan masjid ke masyarakat, okelah tidak apa-apa karena kita senang aja kan masjidnya ramai ya. Ramai, kemudian banyak orang juga musafir. Mereka kan biasanya jumlahnya 10 sampai 20-an, kadang belasan lah ya. Nah, kadang juga minta izin untuk masak ya. Tapi kebetulan karena masaknya itu agak riskan, misalnya kompor takutnya kan kebakaran. Nah, kemudian juga kita tawarkan justru gimana kalau makannya kami saja nanti yang bergantian rumah ke rumah nanti yang akan mengirimi, nggak mau misalnya. Ya itu macam-macam ya, ada yang tetap kekeh pengen masak ya, masak ingin merasakan bagaimana perjalanan dakwah gitu ya. Tetapi macam-macam ya. Tapi yang kita ambil positifnya adalah mereka luar biasa juga untuk mengajak orang ya dari rumah ke rumah ya. Tapi kadang ada juga yang ngerasa risih ya, namanya dakwah itu kan banyak tantangannya ya. Ada yang suka maupun tidak ya. Ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen yang ke kanan. Nah, ada yang mau komentar dakwah yang sebelah kanan, yang baju putih-putih ini, yang sebelah kanan ini, kira-kira macam dakwah yang seperti apa? Biasanya? Ada yang komentar? Halo everybody. Nah, kalau enggak, saya coba. Silakan Mas. Kira-kira Mas Legi nih. Kira-kira yang sebelah kanan ini model dakwahnya di Indonesia atau di mana ya kira-kira? Dan kalau barangkali tahu? Itu di Indonesia itu Pak, kelihatan muka-muka orang Indonesia Pak. Iya ya. Kira-kira ini mungkin ada organisasi atau ormas apa ini? Itu seperti seruan itu loh Pak, yang kayak sejenis yang seperti 212 gitu Pak. Ya 212 ya. Nah, ya seperti FPI itu Pak. Oh ya FPI ya. Jadi tadi teman-teman ternyata berdakwah itu ada juga yang metodenya menggunakan yang lain ya. Kalau tadi jamaah tabligh itu dari rumah ke rumah ya, dari masjid ke masjid, tetapi ada juga yang di jalanan ya, yang menggunakan massa yang banyak ya, menggunakan identitas keislamannya untuk menggerakkan massa. Nah, ini luar biasa. Apakah salah? Enggak juga. Karena ini memberikan sebuah gelombang yang begitu luar biasa ya. Tetapi berdakwah harus santun juga. Nah, yang seperti ini ya banyak sebenarnya. Ada salah satunya itu yang dulu sebelum dilarang itu ada yang namanya FPI, Front Pembela Islam. Dengan beberapa tokoh ormas Islam ini, misalnya ada Habib Rizik. Menurut saya itu luar biasa ya, yang mampu menggerakkan psikologis massa ini. Itu nggak main-main loh teman-teman, ribuan bahkan mungkin jutaan orang bisa turun ya ke lapangan di jalan itu karena dengan cara mereka menguasai psikologis massa ya. Apakah itu salah atau tidak Pak? Ya selama itu baik itu menurut saya tidak salah ya. Saya tidak mau ngomongin tentang yang misalnya jadi pro kontranya ya. Nah tetapi apa yang menjadi yang perlu kita capture di sini? Artinya ada dua hal di sini yang sudah kita omongin tadi ya, dari door to door, kemudian di lapangan. Menurut saya luar biasa ya. Jadi beberapa ormas yang turun ke jalan, kemudian juga yang mampu menggerakkan psikologis massa, menurut saya itu luar biasa ya. Itu perlu kecerdasan yang luar biasa ya, untuk menggerakkan orang dalam satu komando itu menurut saya luar biasa. Sampai orang juga itu hanyut dalam emosional yang satu arah, menurut saya itu luar biasa itu mengarahkannya. Kalau menjadi sebuah parpol ini, wah luar biasa juga ya. Oke, nah yang terakhir, ini contoh saja, ada banyak sebenarnya macam-macam dakwah. Yang terakhir adalah ini, apa ini? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu ini foto yang tengah ini? Ini foto apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Bisa di zoom itu dari HP-nya? Ya, ini foto Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah zaman dingin, kalau bahasa orang ya, atau zaman Doeloe, atau zaman dulu. Jadi Muhammadiyah ini sudah concern dengan sekolah. Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah dulu menggunakan masih memang sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Belanda, Quick School, Folk School, apalagi ya, macam-macam ya. Jadi Muhammadiyah dari dulu sudah menggerakkan, gerakannya itu digerakkan pendidikan. Nah, Muhammadiyah dakwahnya pendidikan itu berarti melalui amal usaha. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu banyak
ya. Ada sekolah, ada panti asuhan, ada rumah sakit. Rumah sakit itu bukan baru-baru hari ini, tapi Rumah Sakit Muhammadiyah itu sudah lama, PKU, dulu namanya PKO. PKU itu kan sekarang Pusat Kesehatan Umum ya, umum. Tapi dulu PKU itu tulisannya PKO, dulu Penolong Kesengsaraan umat. Jadi luar biasa namanya dulu ya. Jadi Penolong Kesengsaraan Umat. Jadi itu rumah sakit dulu Muhammadiyah. Dan usianya sudah lama. Semenjak Muhammadiyah berdiri, tidak lama dari Muhammadiyah berdiri, mulai juga itu pendirian rumah sakit. PKO dulu, PKU, Penolong Kesengsaraan Umat. Menurut saya keren nama itu ya. Bukan rumah sakit. Rumah sakit, rumah tempatnya orang sakit. Tapi Penolong Kesengsaraan Umat. Jadi saya ada, dari namanya saja tuh udah kayak memberikan kesan positif ya. Orang sini tertolong dan sehat gitu ya, umat ya. Itu luar biasa. Jadi amal usahanya ada sekolah, ada rumah sakit, ada panti asuhan, ada apa lagi? Unit-unit bisnisnya, ada macam-macam ya. Nah, Muhammadiyah berdakwahnya lewat amal usaha, ini macam-macam ya. Nah, ini yang membedakan berbagai macam gerakan-gerakan dakwah. Ada yang di lapangan concern ya. Itulah yang luar biasanya di Indonesia ya. Umat Islam ini dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam gerakan itu saling menyempurnakan satu sama lain. Kita nggak banyak melihat orang Muhammadiyah itu turun di lapangan kayak gini, nggak banyak. Ini memang concern FPI dan juga gerakan-gerakan ormas lainnya yang di lapangan ini menurut saya luar biasa. Ada juga orang yang door to door tadi, ke rumah ya. Nggak banyak juga orang-orang Muhammadiyah yang berani langsung misalnya gini. Gini ya, nah ke rumah-rumah itu menurut saya luar biasa. Butuh waktu dan juga mental juga menghadapi orang-orang. Dan mereka ini ketika orang lain tidak setuju, tidak mau diajak, kadang juga santun jawabannya. Menurut saya luar biasa. Ini menyempurnakan ya. Begitupun Muhammadiyah punya puluhan ribu sekolah. Coba bayangin teman-teman, ormas mana di muka bumi ini, bukan ini sombong, maksudnya bukan untuk membandingkan, artian peran Muhammadiyah itu luar biasa juga ya. Nah, berdakwahnya. Pak, kok hanya Muhammadiyah disebut banyak juga, ormas lain? Ya banyak maksudnya, tapi salah satu contohnya Muhammadiyah ya. Itu ada puluhan ribu ya, sekolah yang dibangun, sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren misalnya, dari Muhammadiyah itu banyak ya. Bayangin kalau dalam satu waktu Muhammadiyah itu tutup misalnya sekolahnya, yuk kita ngambek misalnya tutup aja, itu luar biasa terjadi ketidakstabilan ya negara ini ya. Artian peran Muhammadiyah melalui amal usahanya berdakwahnya itu luar biasa. Nah teman-teman sekalian, barangkali demikian materi yang saya sampaikan. Saya ingin coba tunjuk ini ya, ini biar nanti tidak monolog saya sendirian. Saya ingin teman-teman ikut berkomentar di room chat ya. Di komentar masing-masing silakan komentar di menurut kalian dakwah itu menurut kalian seperti apa? Pakai menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak perlu cari ini. Oh, menurut saya dakwah itu adalah berbuat kebaikan bagi orang lain. Nah, itu atau apa? Silakan tulis komentar di sini kalian dalam waktu sekitar 10 detik ditunggu. Ya, versi kalian dakwah itu seperti apa? Oke, sambil menulis dakwah itu seperti apa, saya ingin tunjuk misalnya ringkasan singkat ya. Lesson learn apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa memberikan summary-nya. Oke, Mas Muhammad Bakir sudah mengawali. Silakan semuanya berkomentar di situ. Saya akan tunjuk untuk memberikan summary something learn apa yang bisa diambil dari materi saya tadi. Mas, ini mas-mas semua ya? Nggak ada mbaknya ya? Ganti ceng layout-nya dulu. Mbak Mas Aldo Wiguna, berikan statement singkat saja apa yang something learn, apa yang kamu dapat dari materi yang sudah disampaikan tadi. Oh, baik Pak. Terkait dakwah merupakan suatu ajakan atau sebuah seruan kebaikan kepada masyarakat umum gitu. Oke, itu ya. Oke, good. Oke, saya minta lagi bukan hanya definisi dakwah ya, mungkin apa yang kalian dapat saja, something learn yang sudah materi disampaikan tadi. Mas Musyariful apa namanya? Mas Musyariful lah.
Kira-kira Iya, Pak. yang kamu dapat dari materi dakwah, konsep dakwah, kita harus tadi membahas konsep dakwah, kemudian juga ada macam-macam dakwah. Kira-kira apa yang something dan yang kamu bisa dapatnya pada hari ini? Kak, yang didapat tuh dakwah itu kayak kita mengajak seseorang untuk yang berbuat baik itu loh, Pak. Ya. Jadi mengajak kepada kebaikan itu sudah masuk dakwah ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang satu lagi. Nah, ini satu lagi. Ini nggak kelihatan ya. Oke, saya sampaikan teman-teman, semuanya wajib berkomentar memberikan dakwah menurut teman-teman karena ini kan nanti ke-record ya. Ke-record ada inskripsinya. Apa bahasanya kalau anak teknik ya? Kalau di Google Meet itu kan ada nanti masuk di email saya. Nah, ibaratnya tugas yang langsung on the spot ini teman-teman kerjakan. Nah, nanti sebelum ini ketutup, nah udah nggak bisa lagi nih ya. Nanti berkomentar di sini, nanti karena ini masuk ya. Oke, saya pengen tunjuk lagi berkomunikasi dengan Mas Ios Perdana. Nah, menurut Mas Ios Perdana, namanya benar Mas Ios Perdana. Halo Mas Ios. Halo, halo. Panggilan terakhir. Mas Ios, wah ini seperti Oke, Mas Ios Perdana, kira-kira kendala apa menurut kamu dakwah itu, kendala apa, kendala dakwah terbesar menurut kamu itu apa ya? Versi kamu ya, nggak usah buka Google aja sih. Menurut kamu? Itu Pak, menurut saya mendapat gimana ya, orang yang diberikan dakwah itu, kita berdakwah kepada orang yang memiliki pemikiran yang sulit Pak. Jadi dia nggak terbuka pemikirannya. Jadi kita mau mengasihkan pendapat kita tuh pasti bertentangan gitu Pak. Jadi menurut Mas Ios tadi ada beberapa kesulitan, tapi yang dia fokuskan adalah ketika berdakwah itu mendapat pertentangan dari orang lain. Nah, itu memang sebuah resiko dakwah ya. Setiap apapun itu pekerjaan, tindakan itu pasti ada resikonya ya. Ya betul juga itu salah satunya ya. Oke, selanjutnya saya juga mau coba ke Mas. Ini saya mau nanya beneran, teknik elektro tuh nggak ada cewek ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Cuman dikit, Pak. Mbak Indah Kurni apa nih ya? Mbak Indah Dwi nih Mbak Indah Dwi. Bagaimana Pak? Oke ya, Mbak Indah Dwi, kira-kira menurut kamu apa peluang berdakwah dari lulusan teknik elektro? Menurut Mbak Dwi? Menurut pendapat saya peluangnya khususnya untuk dakwah di teknik elektro itu bisa sekali untuk mendakwahkan yang berkaitan dengan iptek begitu Pak. Seperti misalnya perkembangan iptek yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Islami. Contohnya kayak sekarang perkembangan ipteknya sudah banyak sekali gitu Pak, yang berhubungan dengan teknik elektro dan agama Islam Pak. Oke, mantap ya. Jadi ini sudah mulai konteks. Jadi dakwahnya itu ajaran Islamnya sekarang udah masuk nih ke profesi teman-temannya. Jadi berkaitan tentang itu, saya sangat sepakat ya. Sekali lagi lah cewek ya, sekali lagi cewek ya. Cuman Mbak Indah sendiri yang paling cantik ya, karena ceweknya cuma satu ini ya. Oh ada lagi nih, Rahmawati Nur. Ini mohon maaf, laki-laki atau perempuan? Rahmawati Nur. Halo, halo. Iya Pak. Perempuan, Pak. Karena icon fotonya hitam ya. Oke, Mbak Rahmawati ya, sehat ya, siap-siap ya. Oke, menurut Mbak Rahmawati, kira-kira tantangan terbesar dari dakwah melalui iptek itu apa, Mbak? Kalau tadi kan Mbak Indah menjelaskan peluang dakwah dari lulusan teknik elektro yaitu berkaitan di bidang iptek. Nah sekarang tantangan berdakwah di bidang iptek itu apa Mbak kira-kira yang Mbak Rahmawati lihat kira-kira ya? Yang paling sederhana aja mungkin ya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kira-kira yang paling dekat iptek itu apa? Paling dekat dengan kehidupan teman-teman apa misalnya? Media sosial, nah itu kan. Apalagi teknologi handphone, kalau tadi yang berkaitan dengan iptek. Apalagi ya? Temuan-temuan, nah kira-kira kendala apa tantangannya dari
berdakwah di bidang iptek ini seperti apa ya tantangannya ya? Yang harus dihadapi dan itu menurut kita tuh yang menjadi tantangan kita ya. Atau Mbak Rahmawati bisa memberikan komentarnya? Oke, Mbak Rahmawati sepertinya sedang sibuk sekali ya, dianya sibuk sampai tidak berkomentar. Yang lain nih, siapa yang mau komentar nih? Nah ini saya lempar ini. Saya Pak, Oke, Mas Muhammad Bakir, ini aktif sekali nih. Silakan. tantangannya yaitu terkadang perbedaan pendapat antara pendapat sains dan Islamiyahnya Pak. Seperti misalnya kayak media sosial misalnya Pak. Tantangannya itu aja Pak. Perbedaan pendapat antara sains dan Islamiyahnya aja Pak. Oke, ya, jadi saya jadi yang maksud Mas Muhammad Bakir itu adalah pertentangan antara bagaimana ideologi Islam dengan sainsnya. Jadi memang betul. Jadi antara bukan cuma Islam sebenarnya, ajaran-ajaran agama samawi itu sains itu kan tidak serta-merta itu bisa diterima dalam ajaran banyak ya, agama-agama yang lampau ya. Karena pertentangan antara sains dan juga agama itu seringkali berseberangan ya. Misalnya ada temuan-temuan baru, oh ini ternyata tidak sesuai dengan agama ini, nggak boleh segala macam. Itu pertentangan ya. Nah, bagaimana disinilah yang menurut Mas Muhammad Bakir tantangan dakwah kita sebagai pendidik, sebagai mahasiswa itu ingin mempertemukan, memperdialogkan antara agama dan juga sains ya. Termasuk juga misalnya media sosial. Temuan produk manusia tahu-tahu ada fatwanya haram, ini nggak boleh. Nah, itu bagaimana untuk mendialogkannya? Apakah benar-benar haram? Apakah mudaratnya itu? Atau justru inovasi ini menjadi sebuah kuburan semata nanti karena tidak didukung oleh ideologi ataupun ajaran-ajaran agama? Atau justru memang kehadiran teknologi ini mensupport ya keberlangsungan agama dan memperkuat kehidupan peradaban manusia. Ada banyak kan ajaran agama itu disupport oleh sains dan ilmu pengetahuan. Misalnya begini, kalau dulu ada namanya kitab-kitab turos agama itu kitab kuning segala macam, hadis riwayat Bukhari segala macam. Mungkin teman-teman juga belum pernah megang bukunya, termasuk saya juga. Tetapi hari ini teknologi udah menemukan ada namanya aplikasi yang sudah merangkum ribuan hadis dan jutaan hadis. Bayangkan dalam hitungan detik itu kita bisa melacak hadisnya, sahih atau doif atau hasan atau kategori hadisnya. Bayangin itu teman-teman. Tapi kalau dulu, sulitnya minta ampun, harus buka ini, kitab ini, segala macam ya. Kita bandingkan riwayat, derajat perawinya, apakah ini kualitasnya bagus atau tidak. Nah, menurut saya itu luar biasa. Jadi, ini mendukung satu sama lainnya. Atau justru memang kehadiran sains ini akan menjadi malapetaka. Sehingga agama hadir di situ untuk memberikan moralitas dan juga tuntunannya. Karena kan ada banyak juga temuan-temuan yang sebenarnya itu melanggar kodrat ataupun misalnya melanggar syariat. Itu banyak. Misalnya yang paling dekat itu mungkin teman-teman bisa melihat misalnya tentang Bitcoin. Apakah itu halal atau tidak? Karena itu kan misalnya NFT juga kan. Apakah itu jelas atau tidak? Yang dijual orang tuh sampai bermiliar-miliar itu hanya file misalnya. Tapi itu apa kebermanfaatannya? Maka tadi Islam hadir untuk memberikan sebuah pencerahan misalnya di sana, yang kita hanya terlampau oleh psikologi saja. Misalnya kita FOMO, fear of missing out, segala macam ikut-ikutan tren, sebenarnya nggak ada nilainya, misalnya di situ ya, atau yang lain-lainnya. Nah itu antara agama dan juga sains, menurut saya yang disampaikan Mas Bakir tadi, itu juga bagian dari tantangannya. Nah, yang lain, sepertinya tadi sudah ada juga yang mau komentar. Kira-kira selain pertentangan antara agama dan juga sains, kira-kira apa tantangan lainnya di bidang teknologi? Apa teman-teman? Tadi Mas Bakir, udah, mungkin yang lain? Atau balik lagi ke Mbak Rahmawati mungkin? Yang lain ada? Ya, itu jadi inilah juga salah satu tantangannya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan teman-teman hari ini mungkin tidak begitu terasa ya. Tantangan teman-teman itu masih berada di lingkungan perkuliahan, komunikasi dan lain-lainnya. Nah, nanti teman-teman ketika lulus menjadi sarjana di bidang teknik elektro,
barulah nanti kita akan juga terjun di masyarakat. Itulah nanti kehidupan yang lebih nyata, teman-teman, itu berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan dengan dunia kerja, berhadapan dengan sebuah tuntutan, tantangan, dan juga bagaimana Islam menjadi tuntunan. Jadi tuntutan, tantangan, dan juga tuntunan ini harusnya ketiga hal ini juga bersinergi. Jangan sampai nanti kita mengikuti tuntunan, tantangan aja, mengikuti tantangan, tuntutan saja, tetapi tuntunannya juga tidak diindahi. Jadi tuntunan juga harus jalan, yaitu Islamnya, ya, ajarannya, syariatnya. Jangan sampai nanti kita ada tekanan ngikuti bosnya saja, kayak kasus yang terbaru ya. Mungkin teman-teman saya tuh tiap hari update juga tentang kasus yang pembunuhan brigadir apa gitu ya. Itu karena perintah atasannya terbaru ya informasinya. Brigadir J, Pak, maaf. Silakan Mas Sigit. Iya Pak, yang kasus terbaru itu yang Brigadir J yang dibunuh oleh Baradae yang disuruh oleh Irjen Verdi Sambo, Pak. Ya benar. Itu kan tuntutan kan. Jadi sebenarnya tidak ada peristiwa baku tembak, Mas Sigit kan? Kalau terbaru. Kalau dari yang terbaru itu katanya Baradae disuruh menembak langsung ke Brigadir J atas perintah dari Irjen FS, Pak. Benar, ya. Ya artian dalam pekerjaan, bayangin teman-teman, itu tantangannya. Apakah kita mau mengikuti perintah atasan atau perintah orang lain atau tren dari lingkungan kita sekitar, tetapi kita menabrak hal-hal kemanusiaan bahkan ajaran-ajaran keislaman. Bayangin teman-teman ya. Itu tekanan itu. Saya yakin Baradae itu posisinya dalam tekanan. Dan juga dia harus terpaksa di situ. Kalau dia tidak mengikuti, mungkin dia yang jadi korban. Jadi ada macam-macam. Nah, apakah kita bisa memegang hati nurani kita? Mungkin ada orang yang mungkin di posisi Baradae, mungkin ada orang yang mungkin berbeda sikap yang diambil. Dia mungkin rela menjadi korban asalkan dia tidak mengikuti perintah atasan yang keliru. Nah, itu nanti teman-teman akan berhadapan dengan bagaimana situasi di dunia nyata. Kalau sekarang kan penuh dengan tuntunan teman-teman ini kan. Ngisi KRS dituntun, disosialisasi, ngikuti soft skill, ngikuti perkuliahan, pulang ke rumah ketemu orang tua, diarahkan lagi aturan-aturan kehidupan dalam keluarga, kemudian di sekolah, di kontrakan, ada masjid, sholat, segala macam. Sekarang tuh masih penuh dengan arah tuntunan sebenarnya teman-teman. Tapi apakah tidak ada tantangan? Ada, ya. Yang tinggal di kosan, tidak bisa diawasi oleh orang tua sekalipun. Nah, itu tantangannya luar biasa. Ya, ada teman manggil, main, habis waktunya, misalnya kan. Kemudian juga di Jogja enak kok nyaman, kuliahnya lama gitu kan. Orang tua alhamdulillah masih sehat, ngirim duit terus, duitnya diselewengkan misalnya. Itu ada juga tantangannya. Tapi saya melihatnya teman-teman kehidupan sekarang ini masih sangat penuh dengan kemudahan. Tuntunan itu sangat terbuka lebar untuk teman-teman menjadi orang baik. Nah, jangan sampai nanti teman-teman bersyukurlah ini ya, ada lingkungan yang baik lah. Jangan sampai nanti kesempatan yang baik ini kok nanti tidak baik jadinya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Bukan berarti saya menyampaikan ini juga terlepas dari kesalahan, semuanya banyak kesalahan ya. Dan kita saling mengingatkan ya, barangkali saya menyampaikan ini, besok juga saya bisa melakukan kesalahan, tetapi kita saling menguatkan ya. Mudah-mudahan mulai hari ini ke depan langkah-langkah kita selalu berada dalam naungannya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebentar lagi ini zuhur. Ada yang mau konfirm, bertanya atau sekedar menyampaikan beberapa hal? Silakan. Mohon maaf Pak, untuk presensi di mana ya Pak? Oh iya, lupa saya setting dulu. Silakan untuk presensi mandiri saya ini FTI ya. Saya beri waktu sekitar teman-teman FTI. Oke, saya stop dulu.